peristiwa Nabi Musa yaitu membelah lautan, peristiwa macam-macam kaum Ad, kaum Samud tidak diawali dengan kata subhana, berarti peristiwa biasa aja. Tapi peristiwa Isra Mi'raj Allah mengawali kalimatnya dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Apa maknanya? Allah sampai mempertaruhkan kemaha suciannya, kemaha besarannya, karena peristiwa ini luar biasa, maha suci Allah. Yang kedua, asra. Asra artinya apa? Allah yang menjalankan, berarti Allah yang aktif. Namanya Allah yang aktif, Nabi Rasulullah terima beres. Nah, itulah di sini iman yang bicara. Ya Allah yang menjalankan. Jangankan menjalankan hambanya, menciptakan alam semesta ini aja mudah, apalagi menjalankan hambanya lebih mudah lagi. Ya Bu, ya Pak. Makanya kita harus yakin ada dua peristiwa yang kita harus percaya. Dua peristiwa. Yang pertama namanya kauniyah. Kauniyah. Yang kedua Robbaniyah. Apa bedanya? Kalau kauniyah ini sebab akibat. Ini dia anak nih. Ya, ada anak kecil ya. Tuh. Kenapa dia anak? Karena ada ayah dan ibunya. Setiap kita punya ayah dan punya ibu. Betul Pak? Ya, anak itu akibat. Sebabnya ada ayah dan ibu. Itu biasa namanya kauniyah. Tetapi ada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam setiap apapun gak harus terpenuhi sebab akibat, karena Allah yang menciptakan segala-galanya. Ada manusia yang gak punya ayah, gak punya ibu. Akal kita mengatakan gak mungkin, mustahil, impossible. Tapi Allah berkehendak. Allah ciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Betul Bu? Betul. Ada lagi manusia yang hanya punya ibu, gak punya ayah. Akal kita gak mungkin, mustahil. Tapi bagi Allah, Allah yang menciptakan sangat mudah. Siapa? Nabi Isa yang punya ibu, hanya punya ibu, gak punya ayah. Siapa namanya? Maryam. Zaman sekarang juga banyak Maryam punya anak, gak jelas bapaknya siapa. Berarti lebih hebat lagi ya. Nauzubillahi min dzalik. Tuh, jangan sampai. Ada lagi, api itu panas apa dingin? Panas. Menurut kita, logika kita, akal kita, api panas. Tapi menurut Allah, Allah yang menciptakan, terserah Allah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrus, apa kata Allah dalam ayatnya? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ay api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dengan api yang membakar tubuhnya. Makanya pada waktu itu Bu, semua api dingin. Ibu mau masak pakai gas yang mahal sekalipun dingin. Coba kalau itu terjadi di zaman kita, nggak ada yang panas api itu. Allah Akbar. Nah, makanya ayat ini amal ini Pak. Ada api, pegang. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kira-kira gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hangus. Karena yang baca kita. Itulah namanya beda dengan ayat yang dibaca langsung oleh Allah. Api tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh sederhana. Jadi ada yang masuk logika, ada yang tidak masuk logika. Sama juga dengan rezeki. Ya, rezeki itu kan ini namanya kemahakuasaan. Kemahakuasaan Allah. Ya kan ya? Ada rezeki yang harus terpenuhi ini sebab akibat. Tapi ada juga rezeki yang Allah yang mau. Ya kan? Sebab akibat.
Bapak bekerja dagang dapat rezeki itu biasa. Tapi ada hamba-hamba Allah yang tidak usah bekerja tapi Allah datangkan rezeki. Namanya apa itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa bisa begitu? Karena dia sungguh dekat dengan Allah. Buya Mufasir setiap hari itu ribuan orang yang datang. Masya Allah, banyak banget itu yang ngasih dunia. Tapi dia gak butuh dunia. Itu amplopnya sehari berapa orang itu yang ngasih. Lalu amplopnya dia gak pernah hitung, dia kasih untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren. Yang dia makan, yang dia tanam, yang dia minum, yang di sumurnya. Coba kita boro-boro ya. Orang gak butuh dunia tapi dunia tunduk kepadanya. Itu contoh namanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita harus yakin ada rezeki hasil usaha, ada rezeki dari itu ada kauniyah, ada robbaniyah. Kembali lagi, inilah Allah asra, Allah yang menjalankan, Allah yang aktif. Jadi Allah yang aktif. Nabi Rasulullah terima beres. Itu kan Allah yang menjalankan. Jadi sangat mudah kita untuk meyakini peristiwa ini benar terjadi. Makanya abdi hambanya lailan pada malam hari. Coba lihat peristiwa besar itu terjadi di malam hari. Peristiwa nuzul Quran malam hari. Peristiwa Lailatul Qadar malam hari. Ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Peristiwa Isra Mi'raj pun terjadi di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Laila artinya malam. Makanya kalau ada wanita bernama Laila artinya